dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ibu juga sama ya. Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Begini, ini Bapak, saya mohon izin Ya, dikarenakan di sini ada tugas guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. ya. Bisa langsung bertanya, Pak? Boleh, 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 boleh. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Amin, pasti bisa Bapak karena ini menyangkut pengalaman Ya. Bapak mengambil keputusan selama menjadi pemimpin. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Selama ini saya sebagai kepala sekolah, saya punya rekan kerja di mana guru-guru dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik itu pelanggaran etika atau dilema etika. Saya dan guru-guru mengadakan suatu program setiap hari Sabtu, semacam curhat dari guru-guru kepada kepala sekolah. Saya menyarankan kepada guru-guru jangan takut mengungkapkan masalah yang terjadi di kelas, karena itu tanggung jawab saya juga. Jadi setiap hari Sabtu ada waktu sekitar 30 menit dari setiap guru, dari kelas 1 sampai kelas 6, juga dari guru bidang studi, untuk mengungkapkan apa-apa yang terjadi di sekolah, di kelasnya masing-masing, sehingga saya dan rekan-rekan bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Wah, bagus sekali ya atas program Bapak kepada guru-guru yang lain, sehingga dengan program curhat 30 menit itu Bapak bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru, baik itu dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Seperti ya, Pak. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tersebut, saya tidak mengambil keputusan tersendiri, tapi kami punya rekan-rekan kerja di guru-guru tersebut. Yang pertama, identifikasi dulu apa permasalahannya. Kemudian kita berembuk cari solusinya harus bagaimana ini. Jangan sampai memberatkan atau merugikan peserta didik itu. Begitu. Oh, jadi harus ada kesepakatan bersama ya, Kesepakatan Bapak? bersama, ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menangani permasalahan? Langkah yang biasanya kami tempuh, yang pertama tadi identifikasi masalah dulu, apa penyebab atau latar belakang terjadinya kasus. Yang kemudian mengadakan pendekatan untuk mencari solusi bagaimana pemecahan masalah tersebut. Ya, apakah itu harus diberikan teguran atau hukuman? Kalaupun bentuknya hukuman, jangan hukuman yang berbentuk fisik atau verbal yang kata-kata yang kasar, tapi berikan mereka pelayanan sebagaimana seorang orang tua melayani anaknya, guru melayani peserta didiknya. Gitu. Ya, jadi setiap permasalahan itu harus kita identifikasi dulu ya, Pak, identifikasi dulu, jangan sampai ada hukuman serta-merta. Kadang-kadang di kalangan kita ketika anak malas dikatakan kamu malas, lihat dulu latar belakang kenapa dia malas. Iya, jadi harus dilihat dulu ya, latar belakangnya. Walaupun dia adalah anak kecil, tapi dia juga makhluk sosial, dia punya perasaan, dia punya problem dalam hidupnya, gitu ya. Ya Bapak. Nah, setelah Bapak mengambil langkah-langkah yang sudah tadi Bapak jelaskan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah Bapak jelaskan tadi? Itu kan termasuk dilema etika ya? Ya, betul. Yang paling efektif adalah pendekatan kepada siswa. Yang pertama, kepedulian kita terhadap siswa, karena jangan dianggap mereka siswa, tapi anggap anak-anak kita. Yang kedua, pendekatan secara psikologisnya kepada anak-anak, sehingga anak-anak mengerti bahwa itu adalah pelanggaran etika. Jadi berikan pemahaman kepada anak-anak tentang etika-etika yang terjadi di sekolah kita. Begitu. Betul ya Bapak ya.
Jadi si anak itu harus kita Berikan dekati pemahaman, dulu ya, ya, dikasih pemahaman, nyamannya nyaman, dulu ya nyaman dengan dulu. kita, baru Ya. ketika si anak-anak sudah nyaman pasti juga Betul, akan mengungkapkan betul. permasalahannya. Seperti kita dalam keluarga, Ya. ketika kita nyaman dengan seseorang, apapun permasalahan kita pasti kita ungkapkan. Iya. Jadi berikan pelayanan itu kepada anak-anak, berikan kenyamanan mereka di kelas, berikan kenyamanan mereka di sekolah. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangan yang saya rasakan selama saya menjadi kepala sekolah, kadang-kadang dari orang tua tersendiri. Kadang-kadang orang tua itu tidak menerima atau tidak mengakui ketika anaknya membuat pelanggaran. Ketika kami beritahukan anak ibu begini-begini atau anak bapak begini-begini, pasti mereka berkata di rumah anak saya baik-baik pak, anak baik di rumah. Mereka tidak mengetahui kegiatan anak-anaknya di luar rumah atau di dalam sekolah. Jadi kadang-kadang itu berbenturannya. Jadi kami harus menjelaskan secara pendekatan yang preventif kepada orang tua tersebut bahwa ini permasalahan yang terjadinya sebenarnya. Jadi dilema etika juga Dilema ya, etika Bapak. dulu, Jadi harus ya. Orang tua di sini juga harus paham gitu ya, bahwa ya. kondisi si anak itu di rumah dengan di sekolah itu terkadang bisa berbeda. Kadang-kadang anak di rumah tuh anak penurut. Ya. Karena ada tekanan dari orang tua, karena dia takut. Karena ada tekanan dari orang tua, anak di luar jadi agak liar. Iya. Gitu. Ya. Sering itu Bapak yang terjadi. Iya begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan berbentuk bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Jadi ada waktunya, misalnya ketika kita mempunyai permasalahan, kemudian ada waktu atau jadwalnya. Nah, atau bagaimana, atau langsung Bapak selesaikan pada saat tersebut gitu pada. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, ketika kita mendapatkan permasalahan, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa anak itu salah atau dihukum langsung. Tapi yang pertama, kenapa anak ini terjadi? Ya, kenapa anak ini terjadi dengan permasalahan begini? Yang pertama itu identifikasi dulu masalahnya, kemudian adakan pendekatan secara psikologisnya, kemudian cari solusi bagaimana harus menyelesaikan ini masalah, karena anak harus kembali kepada etika-etika yang benar. Karena selama ini kita rasakan ya, anak-anak dengan media sosial dan sebagainya sudah agak jauh dari etika. Gitu. Ya, benar ya Bapak ya. Jadi memang kita itu harus melihat dulu kondisi si anak. Betul. Baik itu tidak hanya di sekolah ya Bapak, di lingkungan sekolahnya pun kita harus identifikasi dulu ya Bapak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan seseorang, di sekolah kami tidak, karena di sekolah kami semua adalah sama, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, itu adalah rekan kerja, jadi kami semua bekerja secara tim. Dan pertama itu, jadi ketika ada permasalahan, yuk kita pikirkan bersama, walaupun itu misalkan permasalahan muncul dari kelas 6, tapi dari guru kelas 1 sampai guru bidang studi sampai tenaga pendidikan berpikir bagaimana ini permasalahan terjadi dan harus bagaimana menyelesaikannya. Satu itu. Yang kedua, harus ada kepedulian dalam diri setiap pendidik bahwa anak-anak perlu disayangi. Yang pertama itu. Yang kedua, perlu diberikan pelayanan yang secara maksimal. Kemudian kita sebagai tenaga pendidik memiliki tanggung jawab, ya, bukan tanggung jawab hanya masalah pendidikan, tapi bertanggung jawab terhadap moral mereka juga, karena mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak dewasa. Ya Bapak, saya juga setuju ya. Jadi harus ada kolaborasi juga ya antar semua pihak. Jadi ya harus ada kesepakatan bersama ya, bagaimana cara kita mendidik siswa di sekolah. Bapak, ini ada pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya rasakan, yang pertama dalam hidup itu jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, apalagi kita dengan anak-anak dan sebagainya, karena anak-anak juga
butuh untuk diperhatikan. Kadang-kadang ya mereka kadang-kadang melanggar etika, dilema etika dan sebagainya karena butuh perhatian, ya begitu, sehingga muncul mereka karena ingin diperhatikan, mereka kadang-kadang over tingkah lakunya. Ketika kita perhatikan mereka, kita berikan pelayanan, kita berikan kasih sayang, mereka akan kembali menjadi anak-anak penurut, akan mengikuti alur-alur kehidupannya. Jadi pengalaman yang saya ambil, ternyata di dalam hidup jangan keburu mengambil keputusan, kalau kata orang Jawa ojo ke susu gitu ya. Luar biasa sekali ya Bapak, atas pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Ini merupakan jadi motivasi untuk Susi gitu Amin, ya, amin. untuk saya pribadi gitu, eh, bisa melihat ke dalam diri Bapak bagaimana caranya mengambil keputusan sebagai pemimpin. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran Ya, ya yang ya, baik untuk ya. siswa gitu ya. Betul. Terima kasih sekali ya Bapak. Ya. Mohon maaf atas waktunya sudah mengganggu Bapak. Ya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, bagaimana? Selamat. Apa kabar juga? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ibu mohon izin ya mengganggu waktunya di sore ini untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Tidak apa-apa kan ya Bu ya? Iya, iya, mangga dengan senang hati kita saling belajar ya. Ya siap Mudah-mudahan Bu. ada yang bisa diambil manfaatnya. Ya, Mah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang sudah disiapkan. Eh, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, menurut saya sebagai seorang pemimpin, apalagi saya seorang bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang baru, ya, dalam memimpin sebuah satuan pendidikan, mungkin pengalaman belum sebanyak yang orang lain bisa apa istilahnya diberikan, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan atau keputusan saya dalam mengambil sebuah keputusan bisa dengan bijaksana gitu ya. Dalam hal ini ketika dalam waktu dekat ini saat bagaimana tadi pertanyaannya itu membedakan mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral, yang bisa saya lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu eh, apa hal yang menjadi permasalahan tersebut gitu ya, mengidentifikasi, kemudian juga melihat benar atau salahnya ketika misalkan kejadian atau hal tersebut dua-duanya benar tapi saling bertentangan, berarti itu bisa dikatakan sebuah dilema etika. Ya. Namun ketika yang berbenturan tersebut adalah eh, antara salah dan benar, ya, antara dua itu ada satu salah dan satu benar, itu menurut saya adalah bujukan moral. Seperti itu, Ibu. Oh, iya ya, Bu, ya. Jadi di sini, kita, harus mengetahui dulu ya, permasalahannya, diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, Iya, tadi kan Ibu, iya. ini termasuk, pada pertanyaan yang selanjutnya juga nih, Mhm. Bu, tentang langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Ibu Iya. sudah menjelaskan bahwa langkah-langkah, yang harus dihadapi ketika mengambil keputusan itu, yaitu dengan yang pertama mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kemudian apalagi Iya. nih, Bu, setelah mengidentifikasi? Mhm. Baik, dalam hal mengidentifikasi ini tersendiri kan banyak sebenarnya tidak hanya melihat tapi Ya. mendengar
ya. Hmm. Apalagi misalkan saya sebagai seorang pemimpin baru tentunya juga dihadapkan dengan adaptasi gitu ya, dengan lingkungan yang baru tentunya. Jadi tidak serta-merta saya pun bisa melihat bahwa itu benar menurut saya, tapi belum tentu benar untuk yang lain, atau misalkan tepat menurut saya belum tentu tepat bagi yang lain. Ditambah lagi dengan kultur ya, kultur budaya, kultur kebiasaan di suatu tempat yang baru tersebut bisa juga kemungkinan memberikan dampak atau misalkan pengaruh untuk saya dalam memutuskan suatu keputusan atau kebijakan. Jadi dalam tadi yang Ibu katakan bagaimana langkah-langkahnya yang saya bisa lakukan adalah bagaimana mendengarkan ya, mendengarkan apa yang menjadi inti permasalahannya tidak hanya dari satu pihak tapi dari pihak yang lain, dan tentunya itu juga kan berpengaruh nanti terhadap keputusan yang juga kebermanfaatannya untuk bersama gitu ya. Nah, lalu dari mengidentifikasi hal yang dirasa yang harus kita putuskan, yang selanjutnya adalah siapa yang terlibat di sana gitu ya. Jadi kebijakan kita itu tidak diputuskan atau tidak diambil hasil akhirnya itu di pihak sendiri gitu ya. Sebagai pemimpin saya juga harus mendengarkan pendapat dari yang lain gitu ya. Kalau misalkan itu hal itu berhubungan dengan misal masalah kemuridan, berarti saya tentu harus juga mendengarkan dari pihak guru gitu ya, tentunya juga orang tua seperti itu. Dan Jadi harus mungkin ada, oh yang lebih lanjut ya, ya, maaf mohon maaf Ibu gimana Bu? ya, bagaimana? Ya. Ya, jadi ya tadi yang saya jelaskan bahwa harus juga melihat gitu ya, melihat permasalahannya apa, mendengarkan dari siapa. Jadi harus jelas dulu ya gitu. Tidak sebenarnya kita responsif terhadap permasalahan tersebut serta merta harus langsung memutuskan, tapi juga mempertimbangkan hal-hal yang tentunya akan berdampak dalam keputusan yang kita ambil gitu. Ya, jadi adanya kolaborasi juga ya Ibu ya dengan pihak yang lain ya dalam Ya, mengambil keputusan gitu ya Bu ya? ya, tentunya iya. Jadi kita untuk meminimalisir istilahnya dilema kita ya. Ya. Kadang kan kalau ketika suatu keputusan atau kebijakan itu diputuskan, tentunya akan melahirkan juga ke rasa istilahnya apakah ini betul atau tidak ya, tepat atau belum kebijakan yang kita ambil. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita juga harus berkolaborasi tentunya dengan orang-orang dengan pihak-pihak yang terlibat gitu. Ini Ibu ada pertanyaan lagi, eee, Mhm, ketika, Ibu dihadapkan suatu permasalahan, apakah, mhm, eee, Ibu, menjadwalkan kembali untuk mhm, menyelesaikannya, misalkan dalam bentuk atau prosedur mhm, seperti apa yang Ibu jalankan? mhm. Jadi dijadwalkan, Baik, ya dijadwalkan kembali permasalahan Ibu, misalkan oh iya kita mhm, identifikasi dulu, kita, lihat dulu, kita cermati dulu dari segi mhm, sisi yang lain nah kemudian baru mhm, selanjutnya diputuskan di waktu yang selanjutnya gitu. Apa langsung menyelesaikan di waktu waktu, waktu yang ketika, kita mendapatkan suatu permasalahan, eee, mhm. diputuskan dalam waktu yang sama gitu atau bisa dijadwalkan kembali gitu? Oh, baik. Tentunya itu tergantung apa permasalahannya dulu ya. Ketika misalkan kan ada permasalahan yang memang bisa kita selesaikan secara cepat gitu ya. Ya. Tentunya juga ada permasalahan yang harus kita istilahnya tadi tadi itu mengidentifikasi analisis terlebih dahulu supaya nanti kebijakan yang kita ambil itu bisa berdampak, apalagi misal kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu berdampak jangka panjangnya gitu. Ada jangka panjang, ada kebijakan yang berdampak dalam kurun waktu ya ke depan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ketika kita dihadapkan pada situasi atau hal-hal yang harus kita putuskan secara cepat, dan tentunya itu harus kita juga memiliki istilahnya insting ya, insting bahwa oh ini eee kita bisa putuskan keputusan ini secara cepat gitu. Baik Ibu. Nah, adakah,
ketika Ibu mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor gitu untuk mempermudah Ibu, membantu, Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi gitu? Ya terutama Hmm. kasus yang dilema etika gitu. Adakah Ibu? Iya, baik. Kalau misalkan saya misalkan harus ke seseorang atau tidak, itu tentu tidak ya, Mas. Artinya, misalkan saya bisa belajar dari pengalaman teman saya, misal ketika menghadapi satu permasalahan yang sama yang saya hadapi, misalkan ya, apalagi itu berhubungan dengan dilema etika. Nah, saya juga kan dari pengalaman belajar dari teman itu, kemudian juga tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang kita putuskan. Jadi ada kekuatan, oh iya, eh, dari pengalaman yang telah dijalani atau ya yang telah dihadapi oleh seseorang dengan permasalahan yang sama, tentu kita juga misalkan kenapa tidak untuk mengambil keputusan yang sama dengan misalkan melihat bahwa dampak atau misalkan dari kebijakan tersebut baik gitu ya. Nah, adapun misalkan saya melihat dari istilahnya dari yang populer misalkan ya dari permasalahan-permasalahan umum gitu ya, Ya. umum yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, saya juga misalkan bisa mengadaptasinya sendiri. Namun pada akhirnya adalah putusan yang saya ambil itu keputusan yang menurut saya itu istilahnya baik dalam keadaan lingkungan yang sesuai dengan yang saya hadapi. Nah, itulah keputusan yang saya ambil gitunya. Jadi harus juga ada keyakinan dari saya, terus ketegasan gitu ya. Ketegasan bahwa keputusan itu ya saya ambil karena istilahnya saya sudah mempertimbangkan hal baik dan buruknya gitu ya. Dampak apa yang akan nanti timbul dari keputusan atau kebijakan yang saya ambil. Dan tentunya kan setiap keputusan setiap orang itu kan tentunya akan berbeda kan respon dari yang telah kita hasilkan atau kita putuskan. Namun saya apa namanya dari itu yang pertama adalah saya yakin dan saya harus istilahnya harus juga melihat bahwa itu baik untuk saya dan lingkungan ya gitu seperti itu. Baiklah Ibu, jadi, di sini Susi bisa, belajar ya dari Ibu bahwa kita tuh mengambil keputusan itu, bisa juga gitu melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah ya, dilihat Ya, dari iya, permasalahannya juga gitu ya. Nah, iya. dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa nih yang, dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hmm, baik. Dari yang saya pernah hadapi intinya adalah walaupun misalkan ini pengalamannya baru itu ya, baru Ya? sebentar, namun, melihat juga misalkan pengalaman dari teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama atau menghadapi dilema etika dalam, kejadian yang lain dan tentunya adalah saya itu, tentunya juga harus apa namanya, mengedepankan bahwa ini adalah ada rasa kepedulian gitu ya. Jadi ada rasa istilahnya tidak tidak hanya misalkan kita memutuskan keputusan itu berdasarkan, peraturan saja gitu ya, tapi ada di sana ada rasa apa ya, ada rasa peduli, ada rasa istilahnya, eee, keputusan itu tidak saklek ya, tidak istilahnya tidak misalkan ini tidak, tuh harus seperti ini gitu ya. Tapi kita juga mengedepankan rasa keadilan, rasa kepedulian kita. Ya, maaf Ibu, ini ada gangguan dulu Dengan sebentar. aman, iya, lebih natural. Eee Iya. Dari, semua penjelasan Ibu, bisa Susi simpulkan begitu ya Bu, bahwa, Iya. Ibu merupakan, seorang pemimpin yang bijaksana. Jadi di sini Susi juga eee, Ibu tuh bisa jadi contoh buat Susi gitu, ke depannya bahwa dalam pengambilan keputusan itu ya itu, kita bisa melihat dulu dari pengalaman-pengalaman, lihat situasi dulu, kemudian Iya. mengidentifikasi dulu gitu ya. Eee, nah, eee, ini merupakan,
apa ya, sebenarnya pengambilan keputusan ini, buat Susi, ya memang ada dilema etikanya juga ya, Bu, ya. Jadi ketika suatu permasalahan itu, eee, kita itu harus benar-benar, memikirkan, dampak ke depannya gitu ya, dampak, jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Baiklah Ibu, Iya, terima kasih, sudah, mau diwawancarai. Mohon maaf, iya. sudah mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Ya, Ibu juga istilahnya kalau dikatakan tadi bijaksana masih jauh dalam hal tersebut, namun saya juga istilahnya terus belajar ya bersama Ibu juga misalkan gitu dengan sharing ini adalah salah satu cara juga kita saling berbagi dalam hal bagaimana melakukan atau memutuskan kebijakan tersebut supaya sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan. Jadi kita mempunyai rules ya, Iya. mempunyai pegangan bagaimana kita memutuskan segala sesuatu gitu. Mohon maaf juga ya bila jawabannya tidak tidak memuaskan. Nah, Sudah luar mudah-mudahan biasa tidak Ibu. puas ya. Sudah Ya. luar biasa sekali Ibu jawaban yang Hmm. Ibu sampaikan, insya Allah bisa dimengerti juga oleh saya pribadi gitu. Mhm. Mungkin itu saja Ibu yang, Susi ya yang bisa ditanyakan oleh Susi, mohon Mhm. maaf sudah mengganggu waktu Ibu, terima kasih sekali Tidak Ibu. apa-apa, sama-sama. Ya, terima kasih kembali atas kesempatan dan kepercayaannya. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Ya semangat ya Bu ya. Iya, Mangga Ibu, iya, assalamualaikum mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.